Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Ingin membahas atau mengutip sedikit teori dan pandangan HAM. Tinjauan filosofis, hukum alam, rasio manusia, keadilan dan kebenaran, sosial legal justi, standar norma, positivisme. Ide dan standar norma tersebut akan efektif berlaku dalam masyarakat jika dituangkan dalam ketentuan hukum yang tertulis. Teori pemikiran HAM, teori hukum alam, atau hak alami natural rights yang bisa disebut dengan natural rights. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Jadi, ketika kita sudah ditakdirkan sudah menjadi manusia, maka hak tersebut sudah berada dan sudah melekat pada diri kita sebagai manusia. Maka dari itu ada banyak para pakar berpendapat bahwasanya hak tersebut sudah melekat pada diri manusia sejak ia berada dalam kandungan. Ketika kita berbicara hak, maka tentunya ada kewajiban. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus selalu bersamaan. Ketika kita berbicara hak, maka harus ada kewajiban. Haknya bagaimana, kewajibannya bagaimana, harus selalu bersandingan di situ. Di doktrin Marxis menolak teori hak alami karena negara atau kolektivitas suatu masyarakat adalah sumber galian seluruh hak. Repository of rights. Tidak ada hak individual, yang ada hak legal yang memberikan oleh negara untuk menjamin eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Teori positivis, karena hak baru dituangkan ke dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. HAM, hak asasi manusia, harus ada dalam hukum dasar suatu negara. Teori relativitas kultural menganggap hak itu bersifat universal adalah pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Prinsip kultur, manusia merupakan interaksi sosial dan kultural yang memiliki perbedaan dalam tradisi, budaya, dan perbedaan dalam memandang sosial kemanusiaan. Pandangan hak asasi manusia yaitu ada 4. Yang pertama universal absolut, universal relatif, eh, partikulistik absolut, partikulistik relatif. Nah, apa sih pandangan universal absolut itu? Pandangan hak asasi manusia universal absolut itu yaitu kita melihat hak asasi manusia yaitu sebagai nilai-nilai universal, tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganutnya adalah negara maju, sedangkan bagi negara berkembang dianggap sebagai alat penekan atau unsur penilai tool of judgment. Pandangan universal relatif. Menurut pandangan ini, hak asasi manusia selain sebagai masalah universal, namun perkecualian dan pembatasan yang berdasarkan asas-asas hukum internasional, tetapi diakui keberadaannya. Pandangan praktikulistik absolut. Pandangan ini melihat hak asasi manusia sebagai persoalan masing-masing bangsa,
tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Sifatnya egois, defensif, dan pasif. Pandangan praktikularistik relatif. Melihat hak asasi manusia di samping sebagai masalah universal, juga masalah nasional masing-masing negara. Berlakunya dokumen hak asasi manusia harus didasarkan, diserasikan, dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa. Sifatnya tidak sekedar definisi, tapi aktif juga mencari perumusan dan pembenaran tentang karakteristik HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu singkatan ada arti yang artinya hak, yaitu adalah kebenaran, kewenangan. Hak asasi manusia yaitu adalah hak. Hak kebenaran, hak kewenangan. Asasi, sedangkan arti dari asasi yaitu adalah hal yang amat mendasar. Tidak boleh tidak ada. Manusia itu manusia yang hidup sejak dalam kandungan. Nah, menurut para pakar di sini, yang dituangkan oleh Mahfud MD bahwasanya berpendapat bahwasanya hak asasi manusia adalah sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri atau kodrati. Nah, menurut Mahfud MD bahwasanya hak ini adalah hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan. Namun menurut Mustafa Kemal Pasha, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada sensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan juga bahwasanya hak asasi manusia yaitu adalah hak itu melekat pada diri manusia sejak ia dalam kandungan, dalam artian ketika manusia itu diciptakan dan sudah berada dalam kandungan, maka disitulah manusia mempunyai hak. Berada dalam kandungan, maka haknya dilahirkan. Begitulah kira-kira. Prinsip utama HAM. HAM adalah konsep etika. Hak asasi manusia menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. HAM berlaku universal. HAM tak terpisahkan dengan kewajiban asasi. HAM juga menjadi program internasional dan HAM juga berkembang sangat dinamis. Nilai utamanya HAM yaitu adalah kemerdekaan dan perdamaian, kesederajatan, keadilan. Semoga bermanfaat. Cukup segitu dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.